You have pulled off the perfect crime, haven't you? No, I wouldn't call it perfect. Because if the crime was perfect, nobody would ever know about it. Kalau kamu ngira aku bakal ngasih tahu di mana mayat ibu kamu, berarti kamu udah gila. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama aku Afina. How are you guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Disclaimer dulu ya guys, if you guys click this video, it means you are ready to hear some criminal cases that might not be comfortable enough to hear. So, be ready, because we'll start right now. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus yang penuh dengan misteri tentang menghilangnya seorang wanita yang bernama Marlene Oaks. Kenapa penuh misteri? Karena kasus ini tuh sangat-sangat memakan waktu untuk diselesaikan. Gimana enggak ya guys, kasusnya itu tuh butuh waktu 21 tahun sampai bisa terungkap kenapa si Marlene ini dan apa penyebabnya si Marlene menghilang dan sebagainya. Dan akan banyak plot twist juga di dalam cerita ini. So bear with me ya guys. Karena kita akan mulai dari awalnya dulu. Kita akan menceritakan dulu siapa Marlene Oaks ini. Nah guys, Marlene Oaks ini adalah seorang wanita berkebangsaan Amerika yang lahir pada tanggal 7 Desember 1954. Nah, Marlene ini tuh menikah dengan seorang pria bernama William Alexander Major atau yang biasa dipanggil Bill. William Alexander Major, tapi panggilannya Bill. Oke lah. Nah, setelah nikah ini, mereka mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Donald dan satu orang anak perempuan yang bernama Lelena. Jadi ada dua orang ya, satu cowok, satu cewek. Di luar itu, keluarga ini tuh kayak yang sangat-sangat harmonis gitu ya. Selalu kelihatan ketawa, selalu kelihatan senang dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam rumah itu, Bill sama Marlene itu selalu saja bertengkar dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, pernikahan mereka yang pada saat itu masih berumur 9 tahun pun gak luput dari pertengkaran karena perselingkuhan Bill dengan wanita lain, begitupun sebaliknya dengan Marlene yang berselingkuh dengan teman dekatnya Bill, yaitu Glenn Saint Hilaire. Jadi nggak sekali dua kali si Bill sama si Marlene ini bertengkar karena hal-hal kecil ataupun hal-hal yang tentang mereka selingkuh itu. Nah, pada suatu malam nih di rumah mereka, tepatnya di Kentucky, Amerika, pada tanggal 12 Oktober 1980, Bill yang pada saat itu berumur 20 tahun, tiba-tiba menitipkan Donald dan Lelena kepada tetangganya. Bilangnya sih untuk mencari Marlene yang pergi dan belum kembali semenjak mereka bertengkar hebat. Nah, pas sudah dititipin itu, si Bill tuh berangkatlah dengan mobilnya, nyari-nyari Marlene. Udah berjam-jam gak ketemu, udah ngelilingin semua penjuru-penjuru daerah di situ tuh nggak nemu sama sekali Marlene di mana. 2 hari setelah menghilangnya Marlene, kepolisian Kentucky mendapatkan laporan pertamanya tuh dari si Glenn, yaitu kekasih gelapnya si Marlene, yang which is juga teman dekatnya si Bill. Namun nggak tahu kenapa nih, polisi malah mencurigai Glenn karena melaporkan kehilangan Marlene terlebih dahulu dibandingkan dengan suaminya sendiri. Apalagi waktu pas polisi menerima keterangan dari Bill kalau istrinya itu sama teman dekatnya itu ada affair, berselingkuh. Bill juga menuduh Marlene kabur karena ingin bersama dengan Glenn. Nah, tapi si Glenn ini mengelak karena saya nggak ketemu sama Marlene gitu. Terus karena nggak ingin dicurigain juga, Glenn akhirnya tuh bersikap sangat-sangat kooperatif dengan polisi. Bahkan nih, Glenn tuh bersedia membantu penyelidikan dengan sukarela gitu. Glenn juga ngasih bukti yang sebenarnya tuh sangat penting untuk kasus ini kepada polisi, yaitu buku diarinya Marlene. Karena ngelihat si Glenn ini bersikap kooperatif dan sebagainya, polisi tuh akhirnya membebaskan Glenn dari tuduhan karena memang terbukti juga tidak bersalah. Sayangnya nih, diari yang dikasih sama Glenn itu tuh nggak bisa menunjukkan keberadaan Marlene. Polisi juga nggak bisa menentukan siapa atau apa yang terjadi hanya karena Marlene menuliskannya di diary. Karena menurut hukum pada saat itu, jenis bukti seperti itu tuh nggak valid. Karena merasa nggak menemukan bukti atau petunjuk apapun, polisi pun memperluas pencariannya. Bahkan mereka mengirimkan profilnya Marlene beserta dental records-nya kepada pihak berwenang di seluruh penjuru Amerika. Kenapa dental records itu diperlukan? Karena itu untuk mengidentifikasi orang gitu guys. Pada tahun itu kan masih sangat minim teknologi, jadi ya masih ribet gitu. Nah, si dental records inilah satu-satunya yang bisa mengidentifikasi orang-orang. Karena takutnya kan ada apa-apa gitu sama Marlene, harus diidentifikasi menggunakan dental records ini gitu guys. Unfortunately-nya guys, polisi tuh nggak bisa menemukan bukti atau petunjuk apapun. Hingga nggak lama kemudian, kasus Marlene ini menjadi kasus yang tertunda atau cold case. Keberadaan Marlene yang masih menjadi misteri ini membuat Bill membawa anak-anaknya pindah ke Pawtucket,
Rhode Island, beberapa hari setelah Bill diwawancara oleh polisi. Bill yang mungkin sudah terlanjur benci gitu ya sama Marlene, berkata kepada anak-anaknya nih bahwa Marlene tuh sengaja menelantarkan mereka karena dia adalah seorang pecandu obat-obatan, alkoholik, dan telah kabur bersama pacar barunya. Nah, karena memang setiap hari ya sama ayahnya tuh didoktrin kalau ibunya tuh menelantarkan mereka, udah nggak peduli sama mereka, udah nggak sayang sama mereka, anak-anaknya tuh ya otomatis menganggap ibunya tuh ya emang udah nggak peduli lagi gitu sama mereka, emang udah menelantarkan mereka. Bahkan kalau misalkan Lalana atau Donald ini menyinggung tentang ibunya sedikit saja di depan Bill, Bill itu tuh langsung marah ke mereka. Jadi emang bener-bener forbidden banget, bener-bener dilarang banget untuk ngomongin Marlene, untuk ngomongin ibunya di depan ayahnya. Walaupun Lalana ini sudah menganggap ibunya menelantarkan dirinya, tapi Lalana tuh nggak jadi lupa atau jadi ngebenci ibunya gitu, tapi dia malah kepikiran terus. Dan Lalana tuh masih berharap kalau suatu hari tuh ibunya tuh bakal kembali ke dia gitu, bakal ngetok-ngetok pintu dan menjemput Lalana sama Donald. Hingga pada suatu hari saat Lalana yang berumur 9 tahun itu mulai ngerasa aneh nih, kenapa ya? Kok nggak ada lagi yang membicarakan atau berusaha mencari ibunya yang hilang? Katanya hilang, tapi kok nggak dicari gitu? Kayak neneknya, kakeknya, keluarganya semua, tante, omnya itu nggak ada sama sekali yang menyinggung atau berusaha untuk mencari yang katanya hilang ini. Akhirnya setelah sekian lama, waktu Lalana pergi sama neneknya nih ke department store, dia memberanikan diri untuk bertanya tentang keberadaan ibunya. Dia bilang tuh, "Nek, mamah di mana ya? Kok belum ketemu aja, ini udah lama banget loh. Kok nggak ada yang nyari gitu ya? Kok nggak ada yang berusaha untuk laporin polisi lagi atau gimana gitu?" Nenek ada denger-denger kabar nggak nih tentang mama? Nah, waktu ditanya kayak gitu, neneknya tuh bukannya langsung jawab, tapi malah diem dulu nih 10 detik ngeliatin si Lalana. Terus tiba-tiba dia ngejawab, "Nak, ibu kamu udah mati. Ibu kamu selama ini sudah mati. Ayahmu sendiri yang membunuhnya." Shock dong ya Lalana ngedenger jawaban dari neneknya ini. Karena yang selama ini dia tahu, ayahnya tuh bilang ke dia, ayahnya tuh ngedoktrin dia kalau ibunya tuh ya udah pergi meninggalkan dia, menelantarkan dia sama kakaknya. Tapi neneknya malah bilang kalau ayahnya itu udah ngebunuh ibunya. Jadi nggak nyangka aja Lalana, "Hah? Really? Nek, bener Nek?" gitu. Dari situlah Lalana langsung kayak, wah ada yang nggak beres nih. Ini nggak bener nih. Kayak aku harus nyari tahu informasi-informasi tentang ibu. Dari situlah Lalana tuh berusaha nyari-nyari informasi tentang ibunya. Jadi dia beli buku nih di Walmart, beli buku tulis gitu. Terus dia nanya-nanya ke orang, semua informasi tentang ibunya tuh dia catat di buku itu. Dari tanggalnya, dari jamnya, terus dari tahunnya, sama isi dari pembicaraan itu tuh dia catat semua di buku. Dan ini kan kasusnya juga udah jadi cold case ya. Jadi tuh sangat-sangat gak gampang gitu untuk membuka kasusnya kembali tanpa bukti yang pasti. Dan lagi si Lalana itu waktu itu baru berumur 9 tahun. Tapi si Lalana yang masih kecil ini tuh gak gampang nyerah, mungkin karena ngerasa dibohongin sama ayahnya kali ya, jadi dia pengen nyari keadilan gitu buat ibunya. Nah, bertahun-tahun pun berlalu guys, berbelas-belas tahun pun berlalu, Lalana akhirnya udah cukup umur nih buat minta polisi untuk memberikan akses file-file dari kasus ibunya yang sudah terbengkalai. Nah, di antara berkas-berkas kasus ini, Lalana tuh menemukan diary Marlene yang diberikan oleh Glenn waktu awal-awal itu. Ingat kan guys? Nah, saat Lalana menemukan diary, Lalana bacalah si diary itu. Terus nemuin tulisan yang membuatnya tuh semakin percaya bahwa ibunya itu bukan menelantarkan dia, tapi ibunya tuh malah mencoba melindungi mereka dari ayahnya. Tulisannya itu adalah, "Pagi ini saya bangun lebih awal dan pergi ke kamar Donald untuk membangunkannya pergi ke sekolah. Saat di kamarnya, saya melihat Bill sedang bersamanya. Dia terlihat mencoba untuk menyembunyikan apa yang dia sedang lakukan pada Donald. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Aku berkata kepada Bill untuk tidak menyentuhku lagi, dan kalau Bill berani menyentuh Donald, aku akan membunuhnya." Yes guys, ternyata selama ini Bill, ayah dari Donald dan Lalana, telah menyiksa dan melecehkan mereka, terutama kakak laki-lakinya Donald. Bahkan seringkali nih Donald dan Lalana harus bolos sekolah karena luka-luka di bagian tubuh yang terlihat tidak bisa ditutupi oleh mereka. Setelah membaca diary ibunya ini, Lalana akhirnya tahu bahwa ibunya tuh selama ini berusaha untuk melindungi mereka dari perlakuan keji ayahnya sendiri. Bahkan pada tanggal 11 Oktober 1985, waktu 5 tahun setelah Marlene menghilang, Bill itu dilaporin sama istri barunya yaitu Pauline, yang which is adalah ibu tiri Donald dan Lalana. Karena Donald mengadu nih ke Pauline apa yang ayahnya lakukan selama ini ke mereka. Nah, untungnya Pauline ini baik guys, jadi langsung dilaporin lah ke polisi. Dari situ dia sempat dipenjara sama 12 tahun dan keluar pada tahun 1997, yaitu di tahun yang lagi aku ceritain ini, dimana Lalana lagi nyari keadilan untuk ibunya nih. Nah, balik lagi nih ya guys ya ke Lalana. Nah, setelah Lalana membaca diary Marlene, Lalana kembali menemukan petunjuk di dalam berkas-berkas
atas kasusnya. Jadi Lalana tuh menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa tahun 1981, 1 tahun setelah Marlene menghilang, seorang pria tuh menemukan tengkorak bagian kepala di peternakan di daerah Boone, Kentucky, yang jaraknya hanya 1 mil dari rumah yang dulu mereka tinggali. Nah, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, pada tahun 1990-an itu teknologi belum canggih ya untuk tes DNA, yang sampelnya itu diambil dari tengkorak kepala doang, jadi belum bisa. Jadi, in order to identify the body, mereka butuh gigi dari tengkorak tersebut untuk di-compare sama dental recordnya Marlene. Tapi sayangnya lagi nih, itu nggak bisa dilakuin lantaran tengkorak kepala yang ditemukan tuh udah rusak, udah bolong gitu guys, udah nggak ada mukanya, gigi-gigi dan rahang bawahnya pun terlihat dicabut dengan paksa. Jadi yang masih utuh tuh cuma bagian atas kepalanya aja gitu guys, yang ini tuh bolong, nggak ada mukanya, dan ini udah lepas dan giginya pun udah rontok semua, udah nggak ada. Dan bagian atas kepala tengkoraknya itu tuh juga udah bolong karena bekas tembakan. Bahkan ya guys, detektif yang melihat langsung saat tengkorak kepalanya ditemukan bilang kalau ini tuh mengingatkan dia sama film-film horor yang sadis. Dari situ, dari artikel itu kan kelihatan udah buntu lagi nih, tapi Lalana nggak mau menyerah. Akhirnya dia pergi ke daerah Boone, tempat tengkorak kepala itu ditemukan. Dia berusaha nih untuk mencari sisa-sisa tulang yang mungkin masih terkubur di situ gitu. Dia sengaja melakukannya karena Lalana tuh pengen mengidentifikasi tengkorak itu, apakah itu mayat ibunya atau bukan gitu. Nah, kalau udah bisa diidentifikasi kan dia jadi bisa selangkah lebih dekat gitu untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya pada saat itu. Namun sayangnya lagi Lalana tidak bisa menemukan apapun di sana. Jadi gak ada tuh tengkoraknya, gak ada sisa-sisanya tuh, udah gak ada. Di saat Lalana hampir putus asa, tiba-tiba Lalana dapat kabar nih kalau ternyata dengan teknologi lab terbaru itu memungkinkan mereka mengidentifikasi siapa pemilik tengkorak kepala tersebut hanya dengan mengambil sedikit sampel dari tengkorak yang tersedia gitu, yang ada. Nah, setelah mendengar kabar itu ya Lalana langsung lah meminta polisi untuk mengidentifikasi tengkorak kepala ini gitu, melakukan tes DNA dan sebagainya. Dan setelah diidentifikasi ternyata benar pemilik dari tengkorak kepala itu adalah ibu dari Lalana alias Marlene. Akhirnya kasus Marlene yang dulunya adalah kasus pencarian orang hilang officially berubah menjadi kasus pembunuhan. Nah, yang jadi persoalan tuh sekarang tinggal nemuin pelakunya nih, yang which is Lalana tuh sebenarnya udah tahu siapa yang ngebunuh ibunya dari pernyataan neneknya waktu dulu, dari diari-diari yang dia baca, dan dari petunjuk lainnya. Nah, Lalana tuh akhirnya mencoba meyakinkan ayahnya nih untuk memberitahu di mana dia mengubur sisa mayat Marlene agar dia bisa mengubur ibunya dengan layak. Jadi langsung nih ke ayahnya, langsung nyamperin terus bilang kayak, "Ya, tolonglah gitu. Tolong kasih tahu di mana ayah ngubur ibu gitu. Aku udah tahu kok ayah ngebunuh ibu. Nah, sekarang kasih tahu aja lah di mana nguburnya. Kasihan lah ibu nih. Aku mau nguburin ibu dengan layak." Tuh, dia mencoba nih meyakinkan si Bill untuk ngasih tahu. Lalana juga bilang nih kalau misalkan ayah ngasih tahu di mana ayah nguburin ibu, saya janji nggak bakalan ngelaporin ayah ke polisi. Nah, waktu ngedenger itu si Bill ini bukannya ngaku terus minta maaf gitu ya. Dia tuh malah ketawa terus bilang kayak, "Kalau kamu ngira aku bakal ngasih tahu di mana mayat ibu kamu, berarti kamu udah gila." Dari situlah Lalana yang tadinya hanya mau menguburkan ibunya dengan layak menjadi benar-benar mau menghukum ayahnya. Jadi dendam nih Lalana. Nah, terus Lalana tuh akhirnya berencana nih mau ngebuat ayahnya ngakuin semua perbuatannya dengan segala cara. Lalana akhirnya laporin lah ke detektif ini kayak, "Nih Pak, saya udah dapet bukti-buktinya. Saya udah denger juga dulu nenek tuh bilang kalau ternyata emang ayah saya yang ngebunuh ibu saya. Nih tolong dong Pak, tolongin saya," gitu ya. Ngelihat perjuangan si Lalana ini, detektif baru yang kasus ini yaitu Todd Kenner akhirnya menyusun rencana nih untuk menjebak Bill dengan menyuruh Jim Major, yaitu ayah dari Bill, menelpon anaknya dan membahas tentang apa yang dilakukannya kepada Marlene. Nah, waktu ditelepon nih tanpa basa-basi, Jim langsung nanyain lah ke Bill di mana dia ngubur tubuh Marlene. Jim tuh bilang kalau Lalana tuh udah nelpon dia berkali-kali nanyain tentang mayat ibunya nih supaya bisa cepat dikubur dengan layak. Jim juga bilang kalau dia yang bakalan nganterin Lalana langsung ke tempat ibunya dikubur kalau Bill ngasih tahu di mana tempatnya. Kalian tahu apa jawaban Bill? Bill tuh langsung bilang kayak gini, "Iya, terus kalau aku nanti udah kasih tahu, pasti udahnya bakalan ada polisi yang ke rumah buat nangkep aku kan?" Gitu. Secara nggak langsung tuh bilang kayak, "Lah kalau gue ngasih tahu di mana ngubur ini, nanti gue ditangkap lagi dong." Gitu loh. Jadi kayak gitu. Nggak cuman sampai situ aja nih. Jim ini tuh mancing terus si Bill nih dengan bilang kalau dia tuh udah melakukan kejahatan yang sempurna. Jadi kayak seakan-akan muji gitu ya tentang apa yang dilakukan si Bill ini. Terus dengan polosnya si Bill tuh ngejawab, "Ah, ini mah nggak bisa dibilang sempurna, karena kalau sempurna mah nggak akan ada orang yang bakal tahu." You have pulled off the perfect crime, haven't you? No, I wouldn't call it perfect.
Because if a crime was perfect, nobody would ever know about it. Bill juga nambahin nih, kalau dia tuh emang udah nggak punya rasa kasihan ataupun bersalah lagi tentang apa yang dilakukan kepada si Marlin ini. Don't you even feel bad for killing her? I don't have any kind of conscience about anything. Gila ya, statement dari si Bill ini emang udah nggak mencerminkan sikap manusia lagi gitu ya. Ayahnya ini, si Jim ini, bahkan bilang kalau Bill itu nggak berhak untuk bernafas lagi. Nah, setelah mendapatkan bukti dari DNA tengkorak dan pengakuan secara nggak langsungnya melalui telepon, polisi akhirnya bisa menangkap Bill dengan kasus pembunuhan Marlin Major atau Marlin Oaks di tanggal 25 Juni 2001 di daerah Fairhaven, kota Massachusetts. Nah, saat ditangkap, di dalam mobil polisi, Bill mengakui ini dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bill berkata nih bahwa pada malam itu Marlin dan Bill sedang bertengkar hebat, dan akhirnya Marlin mengancam kalau dia akan meninggalkannya dengan membawa anak-anaknya. Setelah itu, Marlin pergilah keluar rumah menuju mobilnya dengan Bill yang mengikutinya. Hingga saat Marlin masuk ke mobil, tanpa aba-aba, tanpa ngasih tahu, Bill tuh langsung nembak kepala Marlin dan langsung memotongnya. Ya guys, dipotong kepalanya, dipisahin kepala sama lehernya itu. Gak cukup sampai di situ aja, Bill juga memukul-mukul gigi Marlin dengan bagian bawah pistolnya sampai rontok semuanya. Setelah itu rahang bawahnya juga dilepaskan secara paksa. Makanya tengkorak kepala yang ditemuin itu tuh emang bener-bener udah rusak aja gitu ya guys ya. Karena secara gitu dilepas paksa, aku nggak tahu dia pakai apa. Gigi sama rahang bawahnya itu emang udah nggak ada aja gitu guys. Nggak sampai di situ, Bill pun memotong-motong bagian tubuh Marlin dan menyebarkannya ke seluruh penjuru wilayah. Maka dari itu waktu pas si Lalana nyari sisa-sisa tengkoraknya nggak nemuin ya, karena udah disebarin aja sama si Bill dulu tuh, nggak di satu tempat dikuburinnya. Bill juga sengaja meninggalkan tengkorak kepala Marlin di lubang wastafel pada saat itu. Mobil Marlin yang sudah menjadi crime scene ditenggelamkan di sungai Ohio. Jadi itulah sebabnya kenapa polisi itu susah banget nemuin petunjuk-petunjuk dari kasus si Marlin ini. Nah sayangnya ya, mungkin karena udah terlalu lama juga tengkoraknya itu dikuburin gitu, udah 21 tahun gitu guys, polisi itu nggak bisa menemukan sisa-sisa jenazah dari Marlin. Nah walaupun begitu, pada tanggal 28 Juli 2003, sidang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bill digelar dengan Glenn yang juga dijadikan sebagai saksi. Glenn memberikan pernyataan nih bahwa Bill ini tuh dulu seakan-akan selalu sengaja meninggalkan Glenn dan Marlin berduaan. Bill malah mendorong Glenn untuk mempunyai hubungan romantis dengan Marlin yang saat itu masih berstatus istri dari Bill sendiri. Jadi kayak yang disengaja gitu loh sama Bill untuk si Glenn sama si Marlin itu punya affair. Donald dan Lalana juga hadir dalam persidangan dan ikut memberikan kesaksian atas pelecehan dan ancaman yang dilakukan ayahnya ini sewaktu mereka kecil. Dalam kurang dari 1 jam, Bill dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Kasus ini pun resmi terselesaikan setelah 21 tahun lamanya guys, berkat kegigihan dari Lalana yang menginginkan keadilan untuk ibunya. Bahkan polisi bilang nih kalau Lalana tuh terlihat sangat menyayangi dan peduli kepada ibunya walaupun dia tidak begitu mengenal ibunya dengan baik. Lalana juga akhirnya bisa membuktikan bahwa ibunya itu tidak menelantarkan dia dan bahkan berusaha untuk melindungi dengan berusaha membawa Lalana dan Donald dari ayahnya pada saat kejadian itu terjadi. Nah gitu dia guys, cerita dari kasus Lalana yang berusaha untuk mencari keadilan untuk ibunya. Jadi kasusnya itu sebenarnya agak ribet ya, ribet karena harus nyeritain ini dulu, tapi semoga kalian ngerti ya, paham dengan apa yang aku sampaikan tadi. Kalau kalian ada yang belum paham atau apa, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Kasih tahu aku juga ya guys, gimana pendapat kalian tentang kasus ini. If you like this video, don't forget to subscribe, share, dan like, supaya aku tambah semangat untuk bikin video barunya. Segitu aja dari aku, semoga dari kasus ini, dari kisah ini, kita bisa mencari hal-hal baiknya dan membuang hal-hal buruknya. Oke guys, selalu ambil hikmah dari suatu kejadian. Okay then, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!